untuk membuat rancangan gambar ragam hias sebelum nantinya diterapkan pada bahan tekstil atau pakaian atau sejenisnya. Bapak di sini menggunakan aplikasi nih, eBeSpine nih. Nah, kalian boleh menggunakan aplikasi selain eBeSpine, boleh aplikasi desain lainnya atau aplikasi gambar digital lainnya. Misalnya kalau di PC CorelDRAW bisa kalian gunakan, atau misalnya aplikasi Android lainnya yang berhubungan dengan gambar bisa kalian cari lewat Google Play Store ya anak-anak. Terus selain digital, misalnya kalian lebih suka manual, boleh digambar menggunakan manual, gak apa-apa, sesuai dengan yang udah kalian kerjakan dulu pada semester 1. Gunakan alat dan bahan, alatnya pensil, pewarnanya pensil warna, krayon, atau cat air. Untuk medianya di HVS anak-anak ya, kertas ukuran HVS. Nanti kalau mau pilih manual bisa di kertas HVS. Ya di sini Bapak gunakan eBeSpine. Ini kita coba mengenal sedikit tombol panelnya ya. Nah, sebelum memulai project baru, kita pilih dulu ukuran, size-nya, size kanvasnya. Bapak pilih 16:9 dengan posisi landscape. Nah, di sini ada beberapa tombol panel. Ini di bawah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di atas ada sebelah atas sebelah kanan ada 4 tuh, ada 4. Kita coba lihat dari atas kanan dulu ya nak ya. Ini gambar, 8 gambar. Kemudian ini penggarisnya untuk membantu dalam menggambar. Off, ini ada garis lingkaran, oval, dan lain-lain. Terus ini stabilisator namanya. Nanti kelebihan dari eBeSpine adalah memiliki fitur atau aplikasi stabilisator. Fungsinya nanti apabila kalian menggambar dengan pensil gambar atau stylus pennya, dia otomatis langsung stabil, ininya garisnya stabil. Terus ya ini fitur lainnya. Udah 4 di atas. Sekarang kita ke bawah. Bawah ada dari sebelah kiri bawah. Ini pengganti antara pensil dan penghapus. Ya, kita mau sini pensil, potong aja dari penghapus. Sebelah kanannya lagi ini penghapus. Di dalam penghapus terdapat beberapa tombol panel. Bisa kalian pilih. Kalau misal mau gambar berarti kuas. Pilih kuas terus digambar. Nah, ini misalnya kalian gambar. Terus misalkan hapus, tinggal pilih fitur penghapus. Hapus. Terus sebelah kanan lagi. Ini pemilihan ukuran kuas atau kanvas yang untuk kuas atau pensil untuk gambar kalian. Dari atas sampai bawah ada banyak stylenya ya. Ini deep pen halus, deep pen kasar, deep pen berdarah, vertic pen, dan seterusnya sampai bawah. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian saat menggambar. Bila milih penghapus juga sama, penghapusnya ada ukurannya. Bisa penghapus, ukurannya penghapusnya gede ya, ada penghapus yang kecil nih, tergantung ukurannya.
Terus selanjutnya untuk warna nih. Yang selanjutnya tombol warna. Ini nanti menentukan warna pensil atau warna yang akan kalian gunakan dalam membuat sketsa atau memblok warnanya. Ya, ini ada macam-macam warna. Nah, ini tombol untuk setelah warna sebelah kanannya. Tadi ada tombol yang mana ke atas sama ke bawah, mana ke atas dan ke bawah. Itu tombol untuk ini, setelah menggambar bawahnya kalian masa terganggu bisa dihilangin ya lewat tombol ini. Terus yang berikutnya tombol layer. Nah, ini ada dua layer. Ini yang pertama layer seleksi, yang kedua layer kalian saat menggambar. Nih. Dan di sini hasilnya. Nah, ini kan masih. Misalnya Bapak pilih puas gambar. Nanti hasilnya di layar kedua nih. Di sini. Nah, di sini. Nah, kita hapus lagi. Terus ya ini yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nomor 7 dari bawah ya. 7 bawah paling kanan. Nomor 7 dari bawah. Itu ada pilihan simpan sebagai format PNG transparan atau simpan sebagai PNG. Terus yang terakhir kembali ke galeri. Nanti kalau misalnya kalian udah bikin project bisa kembali ke galeri dan otomatis kesimpan. Ya, yang terakhir ini Bapak lupa di bagian atas ada dua tombol undo dan redo. Jadi fungsinya undo adalah saat kalian menggambar, misalnya nih Bapak gambar, nah, kalian bisa undo tuh ini mengembalikan posisi awal, jadi ibaratnya menghapus. Kalau redo, contoh undo, Pak redo tuh membatalkan undo, redo. Oke, itulah anak-anak beberapa fitur dari Invispaint X, nanti bisa kalian pelajari sendiri. Selanjutnya adalah proses membuat rancangan gambar ragam hias. Ya, kalian bisa memilih keempat motif dari ragam hias atau penggabungan dari motif tersebut. Ya, Bapak gunakan aplikasi Invispaint untuk membuat rancangan ragam hias. Kita pilih layarnya, kita pilih layar, ukurannya, size-nya, kemudian pensilnya kita pilih. Selanjutnya kita mulai untuk menggambar desain ragam hias. Ya, sebelumnya kita mengulang materi ragam hias. Gambar ragam hias adalah gambar yang dilakukan dengan teknik penggayaan atau stilasi dengan menyederhanakan bentuk objek yang menjadi sumbernya. Misalnya di sini Bapak pilih objeknya tuh atau motifnya flora. Jadi flora ini disederhanakan dari bentuk aslinya, dikreasikan. Tidak harus mirip dengan aslinya, tapi lebih sederhana dan dikreasikan sesuai imajinasi kalian. Di sini Bapak memilih dua motif, flora dan geometris. Sebelum kalian membuat desain, kalian harus merancang motif apa yang kalian pilih. Ya, motif apa yang kalian pilih, kalian rancang apa aja beberapa motif yang kalian nanti akan masukkan ke desainnya. Di sini Bapak gunakan lebih dari 3 motif. Jadi ada lebih dari 3 motif. Tapi kalian boleh menggunakan 2 motif saja diulang-ulang boleh, atau 3 motif doang diulang-ulang boleh. Karena pengertian dari ragam hias adalah juga menggambar dengan pengulangan. Selain teknik stilasi atau teknik menyederhanakan bentuk objek aslinya menjadi sederhana atau menjadi sesuai kreasi kalian lah, intinya tidak sesuai dengan aslinya, tidak sesuai dengan aslinya, dikreasikan sesuai dengan keinginan kalian. Lebih sederhana boleh,
lebih rumit juga boleh, tapi dalam pengertian ragam hias lebih sederhana, jadi biar memudahkan untuk proses pengenalan objek. Ya, Bapak gunakan motif vegetal atau flora, dan ada beberapa motif geometris. Di sini terdapat lebih dari 3 motif dan dibuat diulang-ulang. Itu ciri khasnya ragam hias, sederhana dan diulang-ulang. Sederhana dari bentuk aslinya, maksudnya sederhana tuh bukan mudah ya anak, bukan maksudnya sederhana tuh mudah, ngapain mudah, enggak. Jadi sederhana tuh intinya ini, kamu menggambar sesuai dengan imajinasi kamu, dikreasikan seenaknya kamu. Jadi kalau kamu lihat bunga aslinya gini, kamu bisa dirubah dengan kreasi kamu, seenaknya kamu, intinya gitu. Bebas kamu kreasikan gambar bunga aslinya atau motif sesuai kenyataannya. Berikut adalah hasil akhir contoh dari rancangan gambar ragam hias. Selamat berkreasi dengan gembira.